Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganti taklim yang semuanya libur. Saya ingin sekali menyampaikan bahwa setiap kita pasti punya masalah. Dan masalah yang hadir pada kebanyakan perjalanan kita itu awalnya dari diri yang merasa sangat penting. Diri yang merasa sangat penting. Sehingga pada suatu saat ada benturan yang bertolakan dengan diri kita menolak dan itu jadi masalah. Nah sahabat, Allah mengingatkan saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Rasulullah kaget, Rasulullah terkejut, Rasulullah bingung karena sadar bahwa ini adalah risalah. Ini adalah sesuatu yang sangat berat. Rasulullah sadar itu. Nah pada saat itu Rasulullah terus berbaring, berselimut, ya semacam tertekan. Tapi datang Jibril ya jadi subaina sama wal ard, duduk di atas langit dan bumi melayang. Jibril menurunkan wahyu yang kedua. Di tengah-tengah Rasulullah SAW sedang bingung, Jibril menyampaikan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Saat itu Rasulullah diselimuti oleh kebingungan yang besar, oleh sesuatu yang dirasa sangat berat sekali. Saat ini mungkin kita sedang diselimuti oleh sesuatu yang menyelimuti jiwa kita. Corona misalnya. Kum fa'andir, bangkit, tegur diri, jangan diam. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah. Ketika kita mengagungkan Allah bukan saja dengan kalimat Allahu Akbar, tapi kita yakin diantaranya saat ini masalah hutang. Itu masalah yang kecil saja, biar Allah yang menyelesaikannya. Caranya kita berjuang untuk membayar lillahi ta'ala, karena Allah, karena takut dosa, dan mudah-mudahan Allah membantu kita. Kemudian misalnya masalah rumah tangga, kita selesaikan dengan segala kebaikan akhlak kita. Kita rubah untuk bisa semakin baik dan biarkan Allah nanti menyempurnakannya. Semuanya kita lakukan karena Allah, termasuk corona ini. Kita yakini virus ini buatan Allah, kita juga buatan Allah. Dan Allah hanya akan berkehendak virus itu datang kepada hambanya yang Allah sudah pilih tentunya untuk virus itu. Dan virus bertasbih kepada Allah dengan menghampiri orang yang sudah ditunjuk oleh Allah. Masya Allah. Tapi perlukah kita menjaga berdiam diri? Ya, mengagungkan Allah diantaranya juga taat kepada Rasul. Dan pada zaman Umar bin Khattab, dan biasanya kalau Umar sudah mengambil keputusan atau para sahabat mengambil keputusan kemudian Rasulullah menyetujuinya, itu takrir, itu bisa menjadi dalil untuk kita amalkan. Umar bin Khattab melalui lisan Amr bin As menyatakan pada saat terjadi wabah saat itu semua diam di rumah, dan semua diam di rumah, yang sehat yang sakit diam di rumah, sampai akhirnya terputuslah mata rantai perjalanan virus itu. Mudah-mudahan perjuangan kita saat ini memotong mata rantai kehidupan virus dengan cara kita semua berdiam diri di rumah. Insya Allah COVID-19 akan segera musnah. Nah kemudian sahabat, ayat yang berikutnya, warabbaka fakabbir, agungkan Allah dengan cara ikut sunnahnya, sholat yang benar, wudhunya yang benar. Kemudian wathiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian kita. Kita coba hidup bersih ya. Juga pakaian pikiran kita, jangan ada pikiran panik atau perasaan-perasaan yang stres. Jangan, semuanya kita hadapi dengan baik, karena nanti beres satu masalah ini, kalau dengan stres nanti datang masalah lain, efek stres psikosomatis. Jangan sampai terjadi. Wasiyabaka fatahhir, bersihkan pikiran kita, husnudzon, berbaik sangka kepada semua kondisi bahwa semua ini adalah dari Allah. Kemudian dan kita yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita muslimin. Kemudian waru jaza fahzur, coba kita tinggalkan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan dosa. Kita tinggalkan kesalahan melangkah, yang perbuatan yang didasari oleh hawa nafsu, kita buang. Insya Allah akan beres. Misalnya punya masalah rumah tangga, terus kita buang keinginan-keinginan hawa nafsu kita, insya Allah akan beres gitu kan. Masalah rumah tangga itu, masalah rumah tangga nggak beres-beres kalau nafsu terus yang memimpin. Ya seperti itu. Kemudian wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi dengan maksud yang untuk memperoleh yang besar. Artinya jangan mengharapkan lebih dari apa yang kita lakukan. Seperti itu. Kalau saya sodakoh 500 rupiah, ya surganya juga 500-an ya gitu kan. Kalau sodakohnya
setengah dari harta saya, maka saya pun akan mendapatkan surga yang terbaik, tentu kalau ikhlas. Jangan berharap sesuatu yang tidak kita lakukan, ya, atau berharap mendapatkan imbalan lebih dari kelakuan sederhana kita, tidak. Wala tamnun tastaksir. Kemudian yang sangat penting ini penutup ujungnya di ayat ke-7. Wali rabbika fasbir. Kita serahkan semuanya kepada Allah, dan karena Allah kita bersabar. Karena Allah semua tinggal di tempat tinggal kita. Karena Allah kita putus mata rantai perjalanan virus ini. Maaf, saya lagi di tepi jalan ini rekamannya, di sebuah tempat di mana saya sedang berusaha membuat sebuah tempat pertemuan, ya, pertemuan bagi para penggemar kopi untuk kita nanti akan mengaji bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan kalau di Google Map ada tulisan Kopi Madani, itu di sini ini tempatnya. Mudah-mudahan surat Al-Mudatsir 7 ayat ini memberikan pengertian kepada kita untuk paham bahwa kalau kita merasa bahwa kita sedang diselimuti oleh kesulitan, agungkan Allah, bersihkan jiwa kita, pakaian kita, lingkungan kita, apapun yang ada pada kita. Kemudian jangan melakukan kesalahan sekecil apapun, dan tentunya jangan mengharap lebih dari apa yang sudah kita lakukan, ya. Kalau kita seperti ini, ya sudah, harapkan seperti ini saja, jangan berlebih gitu. Itu saja, sekian, mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.